Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosania, NPM 20130230066. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol dengan mata kuliah mekanika kuantum. Nah, untuk poin yang akan dibahas yaitu yang pertama ada transisi elektron, lalu yang kedua aturan seleksi, dan yang terakhir adalah term simbol. Nah, yang pertama yaitu adalah transisi elektron. Nah, transisi elektronik dapat diartikan sebagai perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lain. Disebut transisi elektron karena elektron yang menempati satu orbital dengan energi terendah dapat berpindah ke orbital lain yang memiliki energi lebih tinggi jika menyerap energi. Nah, begitupun juga sebaliknya, elektron dapat berpindah dari orbital yang memiliki energi yang lebih rendah jika melepaskan energi. Nah, energi yang diterima tersebut atau yang diserap berupa radiasi elektromagnetik. Nah, transisi elektronik menimbulkan spektra serapan pada daerah sinar tampak ultraviolet pada senyawa-senyawa organik. Biasanya, transisi elektronik ini dirangsang oleh panas atau radiasi dengan keadaan elektronik dapat diinterpretasikan dengan persamaan Schrödinger. Nah, solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Nah, transisi dapat dipicu atau tidak oleh momentum dipol listrik. Nah, momentum dipol magnet dan sebagainya. Pemicu ini merupakan operator transisi. Nah, transisi yang paling umum yang biasanya paling intens terjadi dalam medan dipolar listrik. Sehingga aturan pemilihannya adalah sebagai berikut, yaitu delta L sama dengan 0, kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0 atau L aksen sama dengan 0. Kemudian delta S sama dengan 0, lalu delta I sama dengan 0, kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0 dan L aksen sama dengan 0. Dimana belati ganda berarti tidak dapat digabungkan untuk kopling JJ, hanya aturan ketiga yang berlaku. Dengan aturan tambahan, delta J sama dengan 0, kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0, lalu L aksen sama dengan 0. Kemudian ada materi yang kedua yaitu aturan seleksi. Nah, aturan seleksi ini adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Mereka diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Nah, untuk pembenaran bahwa aturan seleksi untuk atom hidrogen yaitu sebagai berikut, yaitu delta L sama dengan kurang lebih 1, lalu delta ML sama dengan 0, kurang lebih 1. Nah, bilangan kuantum utama N dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan delta L untuk transisi karena tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Kemudian untuk identifikasi aturan seleksi, ini merupakan ide klasik yang mendasari transisi spektroskopi adalah bahwa agar atom atau molekul dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik dan menyerap atau membuat foton dengan frekuensi V. Nah, ia harus memiliki setidaknya untuk sementara dipol yang bersosilasi pada frekuensi tersebut. Nah, dipol transien ini dinyatakan secara mekanika kuantum dalam hal momen dipol transisi dengan mu Fi antara keadaan awal dan akhir, di mana mu Fi sama dengan seperti pada slide. Nah, dan mu adalah operator momen dipol listrik. Untuk atom satu elektron adalah perkalian dengan Er dengan komponen mu X sama dengan min EX, mu Y sama dengan min EY, dan mu Z sama dengan min EZ.
Jika momen dipol transisi adalah 0, maka transisi dilarang atau sama dengan transisi diperbolehkan jika momen transisi tidak 0. Setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya, transisi yang menimbulkan doplet natrium kuning adalah 3P1 2P3/2 menjadi 3S1 2S1/2. Kemudian 3P1 2P1/2 menjadi 3S1 2S1/2. Nah, dengan konvensi istilah tadi mendahului yang lebih rendah. Penyerapan yang sesuai itu dilambangkan dengan 2P3/2 menjadi 2S1/2, 2P1/2, 2S1/2. Aturan seleksi muncul dari kekekalan momen sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin 1. Karena itu dinyatakan dalam istilah simbol. Karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Nah, analisis terperinci mengarah pada aturan sebagai berikut. Untuk aturan pemilihan untuk atom, yaitu delta S sama dengan 0, delta S sama dengan 0 kurang lebih 1, delta L sama dengan kurang lebih 1, delta J sama dengan 0, kurang lebih 1, tetapi J sama dengan 0, atau J sama dengan 0. Nah, di mana simbol tanda panah menunjukkan transisi terlarang. Aturan tentang delta S tidak ada perubahan putaran keseluruhan. Berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Aturan tentang delta L dan delta I menyatakan bahwa aturan tentang delta L dan delta J menyatakan bahwa momentum sudut orbital dari elektron individu harus berubah jadi delta J sama dengan kurang lebih 1. Tetapi apakah ini menghasilkan perubahan momentum orbital tergantung pada kopling. Materi yang ketiga yaitu simbol Trump. Nah, adapun poin-poin penting simbol yaitu menentukan keadaan momentum sudut sebuah atom. Yang pertama, momentum sudut digabungkan menjadi resultan dengan menggunakan deret Clebsch-Gordon. Kemudian multiplisitas suatu suku adalah nilai 2S+1. Kemudian momentum sudut total dalam atom ringan diperoleh berdasarkan kopling Russell-Saunders. Dalam atom berat JJ kopling digunakan. Lalu aturan pemilihan untuk atom ringan mencakup fakta bahwa perubahan putaran total tidak terjadi. Nah, kami telah menggunakan ekspresi seperti dJ sama dengan 3/2 tingkat konfigurasi. Simbol istilah yang merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2 menyampaikan informasi ini dengan lebih ringkas. Konvensi penggunaan huruf kecil untuk melabeli orbital dan huruf besar untuk melabeli keadaan keseluruhan berlaku di seluruh spektroskopi, tidak hanya untuk atom. Lalu untuk simbol istilah memberikan 3 informasi. Yang pertama yaitu huruf P atau D dalam contoh menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total L. Lalu superskrip kiri dalam simbol istilah 2 di dalam 2P3/2 memberikan multiplisitas istilah. Lalu untuk subskrip kanan pada simbol istilah 3/2 di dalam 2P3/2 adalah nilai bilangan. Dan yang terakhir kuantum momentum sudut total itu adalah C. Nah, adapun gambar di samping merupakan kontribusi energi yang dibahas dengan ringkas, yaitu ringkasan jenis interaksi yang bertanggung jawab atas berbagai jenis pemisahan tingkat energi dalam atom. Untuk atom ringan, interaksi magnetik kecil, tetapi pada atom berat mereka dapat mendominasi interaksi elektrostatik atau muatan-muatan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.